Nyari tablet 1 juta buat kerja atau kuliah? Gue sih udah cobain Infinix Xpad selama 1 minggu. Dan hasilnya... by the way, ini sebutannya Xpad atau Xpad? Bang, speknya kuat buat edit nggak? Bang, kuat dipakai harian nggak? Kuat buat gaming nggak sih? Oke, gue langsung aja kasih tunjuk hasil angka Antutu, 3D Strike, dan Geekbench 6. Menurut gue, performa dari Helio G99 Ultra untuk sebuah tablet ini sangat tinggi, apalagi harganya 1 jutaan. Emang RAM-nya kecil, 4GB, tapi ketika gue coba pakai multitasking untuk kebutuhan script, denger lagu, browsing, semuanya bisa berjalan dengan baik. Lanjut yang lebih berat kayak gaming, main MLBB bisa kebuka refresh rate super dengan grafik ultra yang playable, apalagi pun suhunya juga anget-anget doang. Walaupun ya gue kurang demen karena ini tablet layarnya kebesaran. Lebih enak main di HP. Ya, preferensi sih. Lanjut, Genshin Impact. Game yang lebih berat, gue push ke medium plus 30 FPS. Bisa berjalan dengan baik walaupun memang ada berasa naik turun. Tapi yang paling penting, suhunya nggak panas yang lebay. Mantap. Terakhir, untuk CapCut. Kalau kalian pengen ngedit itu asik karena timelinenya gede ya. Secara layarnya juga besar. Semuanya bisa berjalan dengan baik asal ya efek-efeknya nggak terlalu banyak. Tapi, karena tablet ini tidak tersedia aksesoris stylus, kalau misalkan kalian mau pakai desain ataupun gambar, rasanya ya kurang untuk kebutuhan kuliah. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, berarti tablet ini bisa gantiin fungsi laptop nggak? menurut gua jelas tidak karena keterbatasan software. Tapi kalau misalkan kalian pakainya buat entertainment, main game, dan kebutuhan office, ya tablet ini bisa jadi alternatif sih. Apalagi harganya 1 jutaan. Buat software sendiri udah paling baru dengan user interface, sebenarnya ini Google Stock Android yang dikasih nama XOS aja. Ya, keunggulannya sistem yang dipakai pun dikit banget, 16GB doang. Bloatware-nya cuma ada 4 aplikasi dari Infinix dan pastinya sistem bisa berjalan dengan baik karena sangat enteng. Tapi kurangnya menurut gua minim fitur, tidak tersedia dock tambahan, gak bisa bikin pop-up window. Jadi kalau misalkan mau multitasking itu agak ribet. Gue berharap sih ke depannya Infinix bisa menyediakan user interface khusus buat tablet biar berasa kayak Infinix. Walaupun sekarang kalau misalkan kalian menggunakan ekosistem mereka kayak HP ataupun tablet, itu pindahin data lebih gampang karena tersedia portal. By the way, tablet ini tersedia jaminan 2 tahun security software patch. Jadi nggak ada jaminan Android-nya. Ya, 1 jutaan sih, mau ngarep apa ya? Buat gue yang biasanya kerja di layar 32 inch terus pindah ke 11 inch, jelas rasanya kurang banget. Tapi faktanya gue bisa bertahan selama 1 minggu, ini cukup menarik sih ya, bikin gue kaget sendiri. Untuk desain layar ya bezelnya bukan yang paling tipis, ngingetin gue sama iPad Air. Resolusi Full HD Plus masih jadi masuk akal karena pixelnya pun tajam, gak ada komplain, warna dari IPS LCD-nya bagus, viewing angle ketika nggak kena pantulan cahaya keluarnya bagus, brightness pun aman. Tapi gue belum pernah coba di kondisi outdoor gimana, karena mostly gue pakai untuk indoor aja. Dan kalau misalkan kalian tanya, bang yang kurang apa? Satu doang sih, menurut gue refresh rate-nya masih menggunakan 90Hz yang tentu nggak akan semulus 120Hz. Tapi untuk touch sensitivity semuanya bagus, satset, multitouch-nya pun aman. By the way, satu hal yang gue apresiasi dari Infinix, ini menarik sih, disediain free screen protector bawaan. Gila loh, 1 juta dapat screen protector, dipasangin pula. Untuk kualitas kamera di tablet ini ya oke aja. Kalau misalkan kalian pengen ngasih tunjuk sesuatu, ya masih kelihatan bentuknya selama cahaya cukup, detailnya tajam. Tapi ya dynamic range-nya tuh agak kurang kalau misalkan pengen foto-foto pemandangan. Dan untuk kualitas video, di kamera depan belakangnya support 2K yang pastinya tidak ada stabilisasi. Dan kalau misalkan kalian mau pakai buat meeting, suka karena Infinix menempatkan front kameranya itu dalam keadaan landscape, jadi cocok dipakai meeting. Apalagi kalau misalkan kalian harus banget video call di tempat gelap, Infinix pindahkan flashlight depan belakang. Ini cukup ngebantu sih, tapi sayang banget untuk flashlight ketika baterai kalian ada di 15% gak bisa nyala. Jadi pastikan harus selalu cukup baterai. Ngomongin soal ketahanan baterai di tablet ini, gue surprise ya, 7000 mAh-nya tuh bukan gimmick sama sekali. Ya, kebantu juga sama software dan hardware yang pas. Ya, ketika gue pakai untuk kebutuhan kerja intens, bener-bener non-stop, bisa dapat SOT 7 jam 45 menit. Kalau misalkan gue pakai buat gaming-gaming sambil browsing kerja sih bisa dapat screen on time 5-6 jam. Tetap menurut gue itu awet banget, lebih dari cukup dalam 1 kali nge-charge. Tapi masalahnya, kalau sekarang kita mau ngisi ulang, cuma support 18 watt fast charging aja. Ketika gue colok dari angka 7-100%, makan waktu 2 jam 34 menit. Sebenarnya kalau misalkan kita timbang-timbang dengan SOT yang dikasih, 2 jam 34 menit itu ya masih bisa ditoleransi lah, karena baterainya emang awet juga.
Buat build quality tablet sejutaan, jelas ini nggak masuk akal karena menggunakan full metal. Jadi tentu experience yang dikasih atau kesan yang dikasih lebih mahal daripada harganya. Walaupun efek ke bobotnya di 496 gram, walaupun ya dalam segi dimensi ini masih cukup tipis di 7,6 mm. By the way, tablet ini tersedia dua varian. Ada yang Wi-Fi only, ada yang selular. Tapi karena punya gua ini sekarang menggunakan Wi-Fi only, jadi slotnya cuma ada micro SD aja. Dan satu hal yang gue cukup sayangkan, tidak tersedia opsi unlock fingerprint ataupun face unlock. Jadi benar-benar cuma masih masukin pin, numeric atau apapun yang kalian pilih. Cukup ribet ya kalau buru-buru unlocknya. Oke guys, ada satu hal yang ketinggalan. Tablet ini menggunakan quad speaker, alias ada 4 speaker dengan kualitas suara yang melebihi ekspektasi gua. Emang sih, ini tuh lebih condong ke mendem, treble, vokalnya kurang jernih, tapi kerasnya itu keras banget. Walaupun ya saran gua kalau misalkan kalian pengen dapet suara yang lebih baik, jangan dimentokin 100%. Lebih baik ke 90% biar nggak terlalu pecah. Jadi kalian kalau misalkan pengen denger kualitasnya gimana, jangan lupa pasang earphone ataupun headset, langsung gua play. 100% ya. Gimana menurut kalian? Coba share di bawah. So guys, kesimpulannya Infinix Xpad dengan varian 4/128GB yang dibanderol 1 jutaan jelas sangat worth it. Tapi kalau misalkan kalian anak kuliah, kebutuhannya tuh graphic designer, perlu stylus, terus kalau misalkan kalian adalah orang kantoran yang pengen pakai kerja, mengharapkan multitasking yang banyak banget karena support pop-up window dan dock, jelas ini tablet bukan buat kalian karena kedua hal tersebut absen di tablet yang satu ini. Dan ditambah nge-charge-nya pun lama. Kecuali kalau misalkan kalian tidak masalah dengan 3 hal yang barusan gue sebut, silakan gas aja, ini merupakan tablet terbaik yang pernah Infinix buat walaupun masih generasi pertama. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Saya kebalik.